Selamat malam saudara-saudara. Kembali bersama saya Pendeta Neni. Hari ini Sabtu 18 September 2021. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas kehidupan satu hari ini yang boleh kami jalani. Kami ingin menutup hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami membuka hati dan pikiran bagi Roh Kudus agar kami dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari Injil Matius pasal 23 ayat 37 hingga ayat 39. Saya bacakan untuk kita semua. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan lagi melihat aku hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bapak saya masuk ke IGD sebuah rumah sakit karena terpapar COVID-19, pihak rumah sakit mengatakan bahwa seluruh biaya akan ditanggung oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Dan benar, mulai dari IGD masuk ke ruang isolasi sampai bapak saya meninggal dunia, tidak ada tagihan apapun dari pihak rumah sakit. Saya sempat berucap betapa luar biasanya pemerintah peduli terhadap penderitaan masyarakat karena COVID-19 ini. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggung semua itu dengan begitu banyak jumlah yang terpapar dan meninggal tentunya bukan biaya yang sedikit. Ya, sekalipun untuk itu dipaksakan. Ada pihak yang mau tidak mau gajinya atau penghasilan bulanannya harus disisihkan atau dipotong. Itu baru salah satu bentuk upaya pemerintah dalam peduli terhadap masyarakat dari segi kesehatan. Belum upaya dari segi ekonomi, dalam bentuk bantuan dana maupun dalam bentuk natura bagi yang terdampak COVID-19 yang tentunya juga membutuhkan dana yang besar. Upaya dalam bentuk keamanan dengan petugas yang turun ke lapangan untuk mengingatkan masyarakat yang tidak taat atau melanggar protokol kesehatan. Upaya agar seluruh masyarakat secara bertahap mendapatkan vaksin. Saudara-saudara, namun apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap segala upaya pemerintah tersebut? Tidak sedikit orang mencari-cari kesalahan pemerintah, bahkan mencela tindakan pemerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini hanya rekayasa dari pemerintah. Ada yang menolak untuk vaksin dan dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan melanggar protokol kesehatan. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Perkataan Yesus ini bisa menjadi bentuk kesedihan atau kekecewaan, tapi juga sebagai kemarahan karena penolakan terhadap upaya yang dilakukan oleh Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengimani bahwa Allah memakai pemerintah dalam upaya menyelamatkan kita dari pandemi ini. Untuk itu sepatutnya kita mendukung upaya pemerintah
agar Allah tidak sedih, kecewa, bahkan marah karena kita melempari batu kepada utusannya. Sekalipun kita sudah vaksin, sekalipun jumlah yang terpapar sudah sangat menurun, tapi tetaplah taat pada protokol kesehatan. Dengan demikian, kita ikut membantu dan mendukung upaya pemerintah dalam menghentikan pandemi ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk negeri kami, dengan para pemimpin yang Kau pakai untuk memimpin negeri ini dengan baik dan benar. Terima kasih untuk segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Kami mohon untuk proses vaksinasi yang masih berlangsung. Kiranya proses yang dilakukan secara bertahap dan terus berlangsung dengan baik dan lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menerima vaksin. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia agar ikut mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mentaati protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku selama pandemi dengan sukacita dan bukan dengan terpaksa. Memiliki kesadaran untuk ikut berupaya menghentikan penyebaran COVID-19 dan menjaga agar jumlah terpapar tidak meningkat kembali. Juga memiliki kesadaran akan pentingnya untuk mendapatkan vaksin. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dengan berbagai macam penyakit yang ada, terkhusus mereka yang sakit dalam waktu yang cukup lama. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan pengharapan akan kesembuhan yang datangnya dari-Mu saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kematian telah memisahkan mereka dari antara orang-orang yang mereka cintai. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Engkau tempat sandaran bagi kami kala duka menerpa kami. Tolonglah agar kami dan saudara-saudara kami tetap dapat kuat di dalam Engkau untuk melanjutkan kehidupan ini tanpa ada lagi orang yang kami cintai di dekat kami. Inilah doa kami malam hari ini yang kami panjatkan dalam pengasihan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita.